Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, Lila duduk di tepi jendela kamar kecil yang berada di rumah kakeknya. Sinar matahari yang lembut masuk melalui celah tirai yang setengah terbuka, namun hatinya tetap kelam. Sudah 5 tahun sejak kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tuanya, namun rasa sakitnya tetap segar, seperti baru terjadi kemarin. Lila sering terbangun dari tidur malamnya dengan air mata yang masih membasahi pipi, merasakan kehilangan yang begitu dalam, seakan dunia ini hampa tanpa mereka. Tidak ada yang bisa menggantikan kasih sayang yang mereka berikan. Mereka pergi begitu cepat, meninggalkan dirinya dengan kesendirian yang begitu mencekam. Kecelakaan itu datang tanpa peringatan. Hanya dalam sekejap, Lila kehilangan segalanya. Orang tuanya, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan dan kasih sayangnya, tak pernah kembali lagi. Tak ada yang bisa menghapus jejak sedih itu dari hatinya, bahkan ketika ia dipeluk erat oleh kakeknya, yang meskipun berusaha keras untuk menjadi pengganti orang tuanya, tak pernah bisa menggantikan posisi mereka yang telah tiada. Kakek yang sudah sepuh, berusaha sebisa mungkin untuk merawat Lila, tapi ia tahu betul bahwa kakek tak bisa sepenuhnya mengisi ruang kosong yang ditinggalkan orang tuanya. Di rumah kecil milik kakek yang terletak di pinggiran desa, Lila belajar menjalani kehidupan yang baru. Rumah itu tak terlalu besar, hanya sebuah rumah kayu sederhana dengan kebun yang cukup luas di belakangnya, namun itu adalah tempat yang paling aman baginya setelah tragedi yang menimpanya. Setiap sudut rumah ini memiliki kenangan-kenangan lama bersama orang tuanya. Meskipun kini hanya ada kakek yang menemaninya, rumah ini terasa sepi dan sunyi, tak lagi ramai dengan tawa orang tuanya. Sering kali Lila berdiri di depan pintu, menatap jalanan yang sepi, membayangkan jika orang tuanya masih ada, betapa indahnya hidup mereka. Kakek Lila, meskipun renta, selalu berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi cucunya. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, meski tubuhnya sudah tak sekuat dulu. Lila selalu melihat mata kakeknya yang berkaca-kaca, namun tetap ada senyum yang mencoba ia tunjukkan. "Kita masih punya satu sama lain, Nak," kata kakek dengan lembut. Kata-kata itu seperti memberi sedikit ketenangan di tengah kerinduan yang begitu mendalam. Namun, Lila tahu betul bahwa kakek pun merasakan kehilangan yang sama. Mereka berdua terjebak dalam kesedihan yang sama, tapi mereka tak bisa saling mengungkapkan rasa sakit itu. Malam-malam yang sunyi menjadi teman Lila. Kadang ia merasa kegelapan malam semakin menekan dadanya. Ia merindukan suara tawa orang tuanya, mendengar mereka memanggil namanya dengan penuh kasih. Namun yang ada kini hanya bisu. Lila duduk di sudut kamar kecilnya, merenung, mencoba menenangkan diri. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu berdoa, berharap bisa bertemu lagi dengan orang tuanya, walaupun tahu itu hanya mimpi. Ia merindukan mereka lebih dari apapun, dan dalam setiap hembusan napasnya, ada doa yang terselip, doa agar ia bisa kuat melalui semua ini. Sementara itu, kakek yang sering melihat Lila termenung, selalu berusaha menjadi tempat berlindung bagi cucunya. Meski tubuhnya semakin lemah, ia tahu bahwa Lila membutuhkan lebih dari sekedar perawatan fisik. Kakek ingin menjadi sosok yang bisa memberi ketenangan, meskipun dirinya sendiri merasa tak lengkap tanpa kehadiran anak-anaknya. "Kita akan melalui ini bersama, Nak," kata kakek dengan suara yang penuh kasih. Lila hanya mengangguk, berusaha meyakinkan dirinya bahwa meskipun kehilangan itu tak akan pernah hilang, cinta dari kakek adalah pelipur lara yang bisa membawa sedikit kedamaian. Di bawah cahaya bulan yang terang, Lila berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan berjuang." Kakek, dengan janji itu, ia berusaha menguatkan dirinya, meskipun hatinya masih penuh dengan luka yang tak kunjung sembuh. Tetapi, meski segala sesuatu terasa begitu sulit, ada satu hal yang ia tahu pasti, selama ada kakek di sampingnya, ia tidak akan pernah benar-benar sendiri. Pagi itu, embun masih menyelimuti kebun kecil di belakang rumah. Lila bangun lebih awal, seperti biasanya, untuk membantu kakek menyiapkan sarapan. Meskipun tidak banyak yang bisa mereka nikmati, Lila belajar untuk mencintai kesederhanaan hidup mereka. Setiap pagi,
Kakek akan duduk di kursi kayunya, memandang kebun mereka dengan mata yang penuh kebanggaan. Meski tidak ada kekayaan, mereka memiliki satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang, cinta dan kebersamaan. Kakek selalu mengajarkan Lila tentang hidup yang sederhana namun penuh makna. Lihatlah kebun ini, kata kakek suatu pagi, sambil menunjukkan tanaman yang mereka rawat bersama. Meski kecil, setiap tanaman yang tumbuh adalah bukti kerja keras kita. Begitu juga hidup kita, nak. Tak perlu mewah, yang penting saling menjaga dan penuh cinta. Lila mengangguk, meski kadang hatinya masih terasa berat karena rindu pada orang tuanya. Namun, ia tahu, kakek benar, mereka harus terus berjalan bersama, menjalani hari demi hari meski segala sesuatu terasa sepi. Di kebun kecil itu, Lila dan kakek bercengkerama setiap sore, merawat bunga dan sayuran. Tanah yang mereka garap bersama menjadi tempat di mana Lila merasa lebih dekat dengan orang tuanya. Kadang, saat tangan Lila terbenam dalam tanah, ia merasa seperti sedang berhubungan kembali dengan kenangan yang telah pergi. Begitu pula dengan kakek, yang meski sudah mulai lelah, selalu tersenyum melihat hasil jerih payah mereka. Kehidupan mereka memang tidak mudah, tapi ada kebahagiaan dalam kebersamaan. Lila sering tertawa melihat kakek yang berusaha memetik buah dari pohon apel kecil yang mereka tanam bertahun-tahun lalu, kadang kesulitan karena tubuhnya yang semakin renta. "Kakek, kamu harus lebih hati-hati," kata Lila sambil tertawa. Kakek hanya tersenyum, "Aku masih muda di hati, nak." Momen-momen seperti itu, membuat Lila merasa sedikit lebih ringan, seolah beban di pundaknya bisa terangkat meskipun hanya sejenak. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada saat-saat ketika Lila merasa kesepian. Ketika malam tiba dan semuanya diam, ia teringat kembali pada orang tuanya. Kakek mungkin bisa mengisi sebagian kekosongan itu, tetapi tak bisa sepenuhnya menghapus rasa rindu yang menggerogoti hatinya. Ia sering berdiri di dekat jendela, memandang bulan yang sama yang dulu sering mereka lihat bersama orang tuanya. Lila berharap, dalam doa-doanya, ia bisa menemukan kedamaian dalam kesederhanaan ini. Hari-hari berlalu, dan meskipun mereka hanya hidup dengan apa yang ada, Lila mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari kekayaan atau kemewahan. Kebahagiaan itu datang dari hati yang saling berbagi, dari kebersamaan yang tak ternilai harganya. Ia tahu, selama ada kakek di sisinya, ia tidak akan pernah benar-benar merasa sendirian. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lila terbangun dengan cepat, merasa ada yang tidak beres. Ia mendapati kakeknya terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Jantung Lila berdegup kencang saat ia berlari ke sisi kakek, meraih tangan tuanya yang dingin. "Kakek, apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara tercekat, tetapi kakek hanya tersenyum lemah, mencoba memberi ketenangan dengan matanya yang setengah terpejam. Kakek yang selama ini begitu kuat, yang selalu mengajarkan Lila tentang ketangguhan hidup, kini tak mampu bangkit dari tempat tidurnya. Lila merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Setiap helaan napas kakek semakin berat, dan Lila hanya bisa menatapnya dengan rasa cemas yang mendalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Ia merawat kakek dengan hati yang hancur, menyiapkan obat, memberi air, dan berdoa agar tubuh tua itu bisa kuat melawan rasa sakit. Hari-hari berikutnya, kondisi kakek tak kunjung membaik. Lila merasa seperti kehilangan pegangan. Ia mulai bekerja lebih keras di kebun, berusaha untuk tetap menjalani rutinitas seperti biasa, namun hatinya terbelenggu oleh ketakutan. Ketakutan bahwa kakek yang selalu menjadi tempat berlindungnya itu, mungkin akan pergi begitu saja, meninggalkannya sendirian di dunia yang begitu luas dan sunyi. Setiap malam, ia duduk di samping kakek, mendengar napasnya yang semakin lemah, dan mencoba menenangkan dirinya dengan bisikan doa. Kakek, meskipun tubuhnya semakin rapuh, tetap berusaha memberi kekuatan kepada Lila. "Nak, jangan menangis. Aku akan baik-baik saja," kata kakek dengan suara serak. Lila menatap kakeknya dengan air mata yang mengalir tanpa bisa ia tahan. "Kakek, aku takut kehilanganmu," bisiknya. Kakek menggenggam tangannya dengan lembut,
kehilangan itu bagian dari hidup, nak. Tapi, kamu harus tetap hidup, untuk kita berdua. Lila tahu kata-kata kakek itu benar, namun hatinya terasa begitu berat. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk merawat kakeknya, ia tidak bisa mengalahkan kenyataan bahwa tubuh tua itu semakin rapuh. Namun di saat itu juga, Lila merasa betapa berharganya setiap momen yang mereka habiskan bersama. Ia berjanji pada dirinya sendiri, untuk menjaga setiap kenangan mereka, dan mengingat semua cinta yang telah kakek berikan padanya, meski waktu terus berjalan dan segala sesuatu bisa berubah. Setelah beberapa minggu penuh kecemasan, kakek mulai menunjukkan sedikit perbaikan. Meskipun masih lemah, senyum tipis mulai kembali terlukis di wajah tuanya. Lila merasa sedikit lega, namun bayang-bayang ketakutan akan kehilangan tetap menghantui setiap langkahnya. Pada suatu malam yang tenang, mereka duduk bersama di depan perapian, api yang mulai meredup menerangi wajah-wajah mereka yang lelah namun penuh kasih. Kakek, dengan suara yang lembut namun penuh kebijaksanaan, mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang perjuangannya menghidupi keluarga dan cinta yang ia berikan pada orang-orang yang ia cintai. Dulu, ketika aku muda, aku juga merasa dunia ini berat, kata kakek, tapi aku belajar, nak, bahwa cinta adalah hal yang paling kuat. Ia bisa mengatasi segala cobaan. Lila mendengarkan dengan seksama, hatinya terenyuh mendengar cerita-cerita penuh perjuangan dan kasih sayang itu. Dalam setiap kata yang keluar dari bibir kakek, Lila merasa semakin dekat dengan orang tuanya yang sudah tiada, seolah mereka hadir dalam setiap cerita itu. Malam itu, kakek menggenggam tangan Lila, matanya yang sudah mulai kabur memandang cucunya dengan penuh kasih. Aku bangga padamu, nak. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Lila hanya bisa terisak mendengar kata-kata itu, merasa segala beban yang ia bawa begitu berat, namun penuh dengan cinta yang tak tergantikan. Ia merasakan kehangatan dalam pelukan kakek, seolah dunia yang selalu terasa sunyi kini dipenuhi dengan cahaya. Meski di dalam hatinya masih ada luka yang dalam, Lila tahu bahwa ia harus terus hidup untuk kakek, dan untuk dirinya sendiri. Cinta yang kakek berikan, meski tak sempurna, telah menjadi kekuatan yang mengikat mereka berdua dalam ikatan yang tak terputuskan. Ia mulai belajar untuk tidak lagi memikirkan kekosongan yang ada di dalam dirinya, tetapi lebih pada cinta yang masih bisa ia berikan dan terima. Hari-hari berjalan, dan meskipun keadaan kakek masih rentan, Lila merasa lebih siap untuk menghadapi masa depan. Ia tidak lagi takut akan kehilangan karena ia tahu bahwa cinta, meski tak selalu tampak nyata, tetap ada di dalam dirinya dan kakek. Mereka berdua telah melalui banyak hal bersama, dan Lila yakin, selama mereka saling mencintai, hidup mereka akan selalu penuh dengan harapan, meski terkadang terselip kepedihan. Hari itu, kakek semakin lemah. Meski begitu, ia masih berusaha tersenyum, meskipun langkahnya semakin berat. Lila merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam diri kakek, sebuah keheningan yang semakin dalam. Saat malam tiba, Lila duduk di sisi tempat tidur kakek, menggenggam tangan tuanya yang sudah mulai kaku. Wajah kakek yang penuh kerutan itu tampak lebih tua dari sebelumnya, namun matanya tetap bersinar dengan kasih yang tak pernah pudar. Jangan khawatir, nak, kata kakek dengan suara yang hampir tak terdengar. Selama ada kamu, aku merasa tenang. Lila menatap kakeknya dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Kakek, aku takut kehilanganmu. Suara Lila serak, hati yang penuh cinta namun dihantui rasa takut yang tak bisa dihindari. Kakek hanya tersenyum lemah, menggenggam tangan Lila dengan sekuat tenaga yang masih ada. Jangan takut, aku sudah siap, tapi, kamu harus terus hidup, nak. Jangan pernah berhenti. Dengan pelan, Lila membisikkan doa di telinga kakek, berharap agar sang waktu memberi mereka lebih banyak waktu lagi. Aku akan terus berjuang, kakek, bisiknya dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya dipenuhi kesedihan. Aku akan menjaga segala kenangan kita, dan aku akan merawat rumah ini selamanya. Kakek mengangguk perlahan, bibirnya membentuk senyum yang penuh kedamaian. Itulah yang paling penting, nak. Cinta tak akan pernah hilang. Malam itu,
Ketika kakek terlelap dalam kedamaian terakhirnya, Lila tahu bahwa ia telah kehilangan bagian dari dirinya yang tak tergantikan. Namun, ia juga tahu bahwa cinta yang mereka bagi tidak akan pernah pergi. Ia berjanji pada dirinya sendiri, untuk terus menjaga rumah kecil ini, kebun yang mereka rawat bersama, dan kenangan yang akan selalu hidup dalam hatinya, selamanya. Setelah kepergian kakek, Lila merasa seakan dunia kembali sunyi. Rumah kecil yang dulu penuh dengan tawa dan kebersamaan kini terasa sepi dan berat. Namun, meski rasa kehilangan itu menyayat hati, Lila tahu bahwa kakek ingin ia melanjutkan hidup dengan penuh harapan. Setiap hari, ia kembali ke kebun yang mereka rawat bersama, menanam bunga yang mereka tanam dulu, dan merawat setiap tanaman seperti kakek mengajarkannya. Dalam setiap daun yang bergoyang, ia merasa seolah kakek masih berada di sisinya, mengawasi dengan penuh kasih sayang. Hari demi hari berlalu, dan Lila tumbuh menjadi wanita yang penuh dengan ketangguhan. Ia terus merawat kebun, rumah, dan segala yang telah mereka bangun bersama. Cinta yang ia terima dari kakek menjadikannya sosok yang penuh kasih, selalu siap membantu sesama, dan selalu bersyukur atas segala yang dimiliki. Meskipun hidup tak selalu mudah, Lila tahu bahwa ia bisa menghadapi apapun yang datang, karena kakek telah mengajarkannya bahwa kekuatan sejati ada dalam hati yang penuh cinta. Pada suatu pagi yang cerah, Lila berdiri di depan rumah kecil mereka, menatap kebun yang penuh dengan kehidupan. Dia tersenyum, meskipun ada rindu yang tak terungkapkan di dalam hatinya. Di langit yang biru, ia melihat sekawanan burung terbang tinggi, dan sejenak ia merasa bahwa kakek sedang tersenyum padanya dari sana. Ia tahu, cinta yang mereka miliki tak akan pernah mati, ia akan membawa cinta itu selamanya, menghidupkan kenangan itu dalam setiap langkah hidupnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga cerita ini membawa sedikit kedamaian dan kekuatan untuk setiap hati yang membacanya. Jangan lupa untuk selalu menghargai waktu bersama orang yang kita cintai, karena waktu itu sangat berharga. Sampai jumpa di cerita berikutnya.